7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sebuah desa, terdapat satu keluarga yang miskin harta. Mereka terdiri dari ayah dan ibu, beserta satu anak perempuan yang bernama Raisa. Ayah Raisa bekerja sebagai tukang ojek. Usianya pun sudah cukup tua. Ibu Raisa bekerja sebagai penjual sayur keliling. Kadang sehari hanya mendapatkan uang dari 35.000 sampai 50.000 rupiah. Hanya cukup untuk beli beras untuk makan sehari. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya seperti alat-alat sekolah dan uang jajan Raisa memakai hasil kerja ayahnya. Raisa sendiri merupakan seorang siswi yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMA. Sejak pindah ke sekolah favorit dan terbaik di kotanya, wataknya menjadi berubah. Yang dahulunya dekat dengan orang tuanya, kini Raisa sangat gengsi, bahkan sebal jika dijemput oleh ayahnya. Karena di sekolahan tersebut isinya orang kaya, sedangkan Raisa bisa masuk ke sekolah itu pun karena mendapat beasiswa. Memang Raisa adalah anak yang pintar dan cerdas, namun sayang sekali akhlaknya sangat buruk. Berbanding terbalik dengan Dinda, kedua orang tuanya adalah seorang pengusaha sukses dan kaya. Namun, ia anak yang baik hati dan tidak sombong. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang kesulitan dan ia tidak pernah memamerkan hartanya. Raisa dan Dinda merupakan siswa yang sama-sama pintar. Namun kehidupan keluarga mereka jauh berbeda. Pada saat pulang sekolah, Ayah, ngapain sih deket-deket? Ada apa, Nak? Ayah kan cuma mau jemput kamu. Tahu lah, aku kan sudah bilang beberapa kali ke ayah, kalau mau jemput aku, jangan depan gerbang. Aku malu ya. Ayah tahu sendiri kan, teman-temanku dijemput pakai mobil, sedangkan ayah cuma seorang tukang ojek. Bajunya kusut. Astagfirullah, Nak. Ya udah, ayo. Tapi awas ya, kalau lain kali ayah jemput aku depan gerbang. Ya, Nak. saat itu Dinda mengetahui sifat Raisa yang tidak mau didekati oleh ayahnya karena malu. Dinda sangat heran dan prihatin mengetahui hal itu. Ia pun turut sedih melihat Raisa yang memperlakukan ayahnya sendiri seperti itu. Setelah pulang sekolah, Raisa dan keluarganya berkumpul bersama di dalam rumah kecil layaknya gubuk reot. Di tengah hangatnya perkumpulan, tiba-tiba Raisa mengeluhkan nasib orang tuanya. Ibu, bisa gak sih kerja yang lebih pantas? Tiap hari makannya cuma tempe tahu. Aku pengen bu kayak anak-anak yang lain. Iya, insya Allah ya nak. Kalau kita ada rezeki, kita makan enak. Ayah juga. Kerjanya cuma tukang ojek, bikin malu aja. Pokoknya, aku mau beli tas baru, HP baru, sepatu baru. Ingat ya ibu. Masya Allah nak, tas itu mahal. Ibu belum ada rezeki. Terserah lah. Karena sang ayah dan ibu Raisa sangat menyayangi anaknya agar terus sekolah, akhirnya mereka berdua mengiyakan kemauan Raisa. Meskipun ibu dan ayahnya sendiri masih bingung dari mana uangnya. Ayah dan ibu Raisa sangat bingung karena belum bisa membeli handphone yang bagus untuk anaknya. Handphone yang memiliki kamera depan dan belakang yang jernih, sehingga bisa dipakai untuk foto-foto bersama teman-temannya. Pada waktu yang bersamaan, Raisa dan kawan-kawannya asik ngobrol di kantin saat istirahat. Mereka membicarakan hal-hal yang berbau materialis. Entah itu membicarakan produk-produk yang lagi trending, atau barang-barang yang lagi banyak dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Hai guys, tau gak sih, besok gue mau beli HP baru yang bagus dan lebih keren dari HP. Ah, masa sih? Bukannya ayah kamu tukang ojek ya? Kemarin gua lihat ayah kamu di depan gerbang.
Enggak, itu bukan ayah aku. Apa sih? Itu orang yang suka minta sumbangan sama aku. Oh, kirain bener. Kalau benar, gak apa-apa kok. Amit-amit dah. Ngapain sih kalian bikin kayak gitu? Saat itu pun Dinda datang menghampiri Raisa dan teman-temannya. Ia ikut gabung bersama teman-teman yang lainnya di kantin karena melihat mereka sedang asik mengobrol dan tertawa-tawa. Dinda pun ingin tahu. Hai guys, oh hai Dinda, sini Dinda sebelah aku. Makasih ya. Iya Dinda. Ada apa nih rame-rame? Ini Robin, katanya si Raisa mau beli HP baru. Wah bagus dong kalau gitu. Iya, tapi kata Akna, ayahnya Raisa tukang ojek, emang benar ya? Ya gak apa-apa dong kalau tukang ojek, kan itu pekerjaan yang mulia, halal juga kok, masih bisa disyukuri. Keren loh kalau ayah Raisa tukang ojek, tapi bisa nyekolahin Raisa di sini jalan-jalan kan? Ada anak prestasi sekolah di sini. Maksud kalian apa sih ngomong kayak gitu? Mentang-mentang kalian kaya? Aku gak ada maksud apa-apa, Din. Aku cuma ngasih gambaran buat mereka biar mereka gak ngeremehin kamu. Kalian jadi kayak gitu. Gue tahu kalian orang kaya. Kalian gak mau kayak gitu. Apaan sih, gak jelas banget. Aku gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma ngasih gambaran aja. Ah, sudahlah. Raisa, Sementara itu, Raisa pergi ke taman. Ia kesal dengan teman-temannya yang mengejeknya tadi. Tiba-tiba, Dinda pun datang menghampiri Raisa ke taman. Ngapain gue kesini? Aku mau minta maaf. Maafin ya soal tadi. Aku gak ada niatan apa-apa kok. Aku cuma pengen ngebela kamu dari teman-teman biar gak dihina. Iya, aku tahu kamu malu ayah kamu tukang ojek. Tapi kamu gak bisa sembunyiin dari aku, Sa. Kalau kamu sembunyiin dari teman-teman yang lain. Udah, Sa, gak apa-apa. Aku bisa nerima kamu apa adanya kok. Kamu gak ada jadi masalah buat aku. Tapi kamu jangan kayak gitu. Kasihan orang tua kamu. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama, Sa. Saat pulang sekolah, Raisa sedang melihat ibunya menunggu di halaman sekolah jauh dari teman-temannya. Agar Raisa tidak marah, sang ibu pun duduk di pinggir jalan sambil bersandar pada pohon tua. Hanya beralaskan sendal yang sudah usang, sambil membawa kresek hitam yang isinya barang-barang keinginan Raisa. Bu, mana barang yang aku inginkan? Ini nak, Ya sudah, ayo cepat. Nanti keburu teman-teman aku tahu lagi kalau aku anak dari seorang ibu tukang sayur. astagfirullah nak, kamu gak boleh gitu. Ini tuh ibumu. Raisa yang selalu marah-marah meminta barang-barang mewah seperti teman-temannya. Ia tak mau kalah dengan teman-teman di sekolahnya. Ia ingin memamerkan barang-barang mewah yang ia miliki. Sore hari pun tiba. Ayah Raisa baru menjual ojek dan kipasnya. Di tengah perjalanan, nasib buruk menimpa ayah Raisa. Tiba-tiba saja, begal datang menghampiri ayah Raisa dan meminta seluruh uangnya agar diberikan kepada para begal. Dengan rasa sedih, ayah Raisa pun pulang dengan tangan kosong. Ia merasa kecewa, tidak bisa membelikan apa yang Raisa inginkan karena uangnya telah habis dirampas oleh para begal. Sesampainya di rumah, Bu, ayah mana? Tuh ayah. Ayah, mana HP barunya? Katanya mau belikan. Sabar, Sa. Biarin ayahmu istirahat dulu. Maafin ayah ya, Nak. Tadi ayah habis dibegal di jalan. Apa? Dibegal? Kok bisa sih? Ya Allah ya, tapi ayah gak apa-apa kan? Alhamdulillah, ayah gak apa-apa. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya ayah harus belikan aku HP. Aku udah bilang ke teman-teman. ayah dan ibu Raisa semakin sedih melihat Raisa yang seperti itu, yang tak pernah melihat kondisi kedua orang tuanya yang lagi kesusahan. Ayah dan ibunya hanya bisa berdoa dan berusaha untuk anaknya tercinta. Pagi harinya,
Raisa malas untuk berangkat sekolah karena ia tidak mau dipermalukan lagi oleh teman-temannya karena ia tak jadi beli handphone yang baru dan mahal. Namun, ia dipaksa oleh ayah dan ibunya untuk berangkat sekolah dan pasti dibelikan handphone baru yang mahal. Saat sampai di kelas, Raisa, selamat pagi. Tadi Anhaf, Mana HP baru kamu? ada kok di rumah. Kenapa emang? Katanya mau beli HP baru dan mahal. Udah, iya, udah beli. Cuma kan di rumah belum dipakai. Ngomong doang. Kenapa sih kamu kepo banget? Orang udah beli. Bodoh. bel pun berbunyi. Tanda kegiatan belajar sudah selesai dan waktunya untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, Raisa kembali marah-marah. Ia mencari ayahnya untuk menagih janji sang ayah membelikan HP baru yang bagus untuknya. Bu, ayah mana sih? Kok belum pulang juga? Katanya mau beliin HP buat aku. Tadi ayah izin beli HP baru buat kamu, cuman sampai sekarang belum pulang. Paling itu alasan ayah doang. Ayah tuh sebenarnya nggak sayang sama aku. Aku benci sama ayah. Kamu gak boleh gitu, ibu sama ayah tuh sayang sama kamu. Tahu lah bu, terserah ibu aja. Aku capek. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Namun ternyata sang ayah belum pulang sampai malam itu. Ibunya pun sangat khawatir kepada sang ayah. Suasana di rumah pun menjadi penuh kekhawatiran. Raisa pun masuk ke dalam kamarnya dan tidur. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak lama kemudian, suara handphone pun berdering. Yang ternyata itu adalah seseorang yang memberi kabar bahwa ayah mereka sekarang sedang dalam keadaan kritis. Karena habis tertabrak mobil di jalan hendak keluar dari toko handphone. Kemudian sang ayah pun dibawa oleh seorang warga ke rumah mereka. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Iya, betul, saya istrinya. Apa? Kecelakaan? Bisa tolong antar ke Jalan Mawar nomor 2, Pak? Iya, Pak, makasih. Assalamualaikum. Tidak lama kemudian, suara denyut jantung ayahnya pun berhenti. Ternyata, ayah Raisa sudah meninggal. Suasana pun semakin sedih berduka. Raisa sungguh sangat menyesal atas perbuatannya selama ini kepada ayahnya. Ia sangat terpukul kehilangan ayahnya. Dan semenjak itulah, Raisa sudah berubah. Ia menjadi anak yang sederhana dan tidak malu lagi atas kondisi keluarganya. Ia fokus kepada sekolah dan cita-cita ayahnya. Dan ia pun menjadi orang yang sukses sesuai dengan keinginan ayahnya dulu. Ayah, ayah maafin Raisa ya. Ini semua gara-gara Raisa. Raisa, maafin ayah Ayah, ya. Itu HP-nya yang kamu mau sudah ayah belikan. Raisa udah gak mau HP lagi. Raisa cuma ayah mau sembuh. Maafin Raisa ya. Raisa sayang banget sama ayah. Maafin ayah ya, Nak. Ayah juga sayang sama kamu. Ayah, Iya, buat kamu. Sebagai kamu. makasih ayah. Ayah, mana HP baru? Apa? Kok bisa sih, Syah? Bu, bentar. Ya buat kamu. Ini. Sebagai kamu. Dah. Tunggu. Itu sama aja. Kenapa?
Tiga. Tiga. Ayah. Sabar nak. Ayah juga. Katanya mau beli HP baru dan mahal. Orang udah beli. Bodoh. Ingatnya saya nggak potong. Makanya kayak kamu tukang ojek ya. Ada